Semangat pagi! Pembahasan kita hari ini, apakah perkara korupsi dihentikan apabila tersangka mengembalikan kerugian negara? Pembahasan kita hari ini cukup menarik, di mana saat ini negara kita sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebelum kita menelaah, membahas lebih dalam, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi. Mengacu dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memberikan definisi bahwa tindak pidana korupsi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini dapat dihukum. Di pasal 3 juga menyatakan bahwa setiap orang dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dihukum. Maksud dari setiap orang dalam pasal 2 dan pasal 3 tadi di atas, di sini sangat jelas bahwa pelaku atau dader di sini, orang yang melakukan, membantu melakukan, itu sama-sama sebagai pelaku. Itu yang dikategorikan sebagai setiap orang dalam pasal 2 dan pasal 3 tadi. Tetapi kalau dalam hal ini, dalam proses tindak pidana korupsi, ya, dalam hal pelaku melakukan pengembalian keuangan negara, tetapi proses perkaranya masih dalam tahap proses penyidikan. Ini kita mengacu dalam pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya, ya, pelaku tindak pidana korupsi tadi. Nah, itu ya, jadi tidak menghapus. Jadi dalam hal pelaku tidak pidana korupsi, ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 tadi dan telah memenuhi unsur-unsur pasalnya, ya. Jadi pengembalian keuangan tadi itu hanya salah satu faktor yang meringankan dalam putusan pengadilan. Jadi sebagai pertimbangan hakim nanti untuk mengambil keputusan. Tetapi bukan mengurangi sifat melawan hukumnya. Nah, ini dia. Sehingga sangat jelas ya di sini bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, ya, tidak dapat menghentikan perkara tindak pidana korupsi. Sangat jelas ya di situ. Oke, dalam hal proses pengembalian keuangan negara ada dua instrumen yang harus kita ketahui. Di sini yang pertama adalah instrumen yang pertama melalui jalur pidana. Nah, ini dalam proses penyidikan sampai ke penuntutan dan juga persidangan di pengadilan. Di sini adalah dalam jalur pidana ini memiliki kewenangan untuk men-tracking atau melacak dan juga memfreezing atau membekukan semua aset yang diduga hasil tindak pidana korupsi. Jadi jalur ini bisa dilakukan, ya, jalur pidana. Di sini sangat jelas, ya. Di samping hakim menjatuhkan pidana pokok, dapat juga menjatuhkan pidana tambahan dengan cara berupa perampasan barang bergerak atau tidak bergerak dan barang berwujud atau tidak berwujud yang digunakan untuk atau diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi atau dikenal dengan corpora delicti, hasil dari kejahatan. Nah, itu dia maksudnya tadi. Ya, yang kedua melalui jalur perdata. Nah, ini dia. Ya. Negara melalui instrumennya yaitu jaksa di sini selaku pengacara negara, ya.
di sini berhak melakukan upaya hukum gugatan perdata kepada ahli waris terdakwa. Nah, ini biasanya digunakan apabila si terdakwa ya dalam proses penyidikan atau dalam proses persidangan ya di sini meninggal dunia ya. Jadi kalau si terdakwa meninggal dunia tidak semata-mata hasil tindak pidana korupsi tadi itu dihentikan, tidak, dengan menggunakan jalur perdata tadi dengan cara jaksa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dapat melakukan upaya hukum gugatan kepada ahli waris dari si terdakwa tadi supaya dengan tujuan untuk memulihkan aset dari kerugian negara tadi ya. Ini bisa jadi ada dua jalur tadi, ada dua instrumen, jalur pidana dan jalur perdata di sini. Walaupun kita mengetahui bahwa azas pembentukan tindak pidana korupsi adalah di sini jelas untuk menyelamatkan aset negara, berbeda dengan azas pembentukan undang-undang tindak pidana konvensional ya, contohnya KUHP ya. Di sini jelas ada azas pembentukannya untuk memberikan deterrent efek atau efek jerah kepada si pelaku. Nah, itu di sini ya. Jadi sangat jelas ya di sini. Untuk mengetahui lebih dalam tentang tindak pidana korupsi, dapat juga memperoleh buku melalui buku saya ini sudah ada di seluruh Gramedia di Indonesia ya, tentang proses pengembalian tindak pidana ya, pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Ini bisa sebagai referensi atau sebagai regulasi apabila mahasiswa sedang melaksanakan pembuatan skripsi, tesis atau disertasi, atau bagi praktisi bisa sebagai sumber untuk melakukan apapun yang terkait dengan suatu perkara tindak pidana korupsi, itu bisa dijadikan pedoman. Sampai di sini edukasi hukum kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sukses.